Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oh, yang tidak masuk ada tidak? Ya sama. Yang mana? Izin ya. Terus sebelum kita mulai pembelajaran, silakan salah satu memimpin doa dulu. Bapaknya. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita membahas tentang tujuan pembelajaran ini tentang sistem pernafasan manusia. Nah, jadi itu ada pernafasan hewan juga. Terus kalau kita yang dibahas hari ini sistem pernafasan manusia. Nah, nanti akan sebelumnya ada lagi ya tanya. Kalian saksikan dulu terkait coba kalian ada pertanyaan tematik gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini ya, apa ya sebenarnya? Terus ada asap gitu ya, ada apa namanya kabut asap kayak gitu kan. Nah, kalau seperti ini tuh gimana pernafasannya kalau seperti ini? Sesak, simbol sesak nafas kan? Sesak nafas kalau banyak sekali kabut asap kayak gini. Jadi kalian kalau berjalan banyak sekali kabut asap yang bakal kayak gitu, otomatis juga ini yang namanya sesak nafas, sesak nafas. Nah, seperti itu. Nah, ini kan salah satu ini ya apa namanya di kehidupan kita sehari-hari kalau kita apa namanya bernafas itu kan perlu oksigen kan. Nah, perlu oksigen ya. Tapi ini kan kalau kabut asap seperti ini kan banyak mengandung apa? Karbon dioksida. Padahal kita butuhnya oksigen. Itu balikannya. Nanti untuk selanjutnya kalau kalian lihat apa namanya gambar ini yang ada di gambar ini apa gambar orang nari. Nah, kalau orang nari itu pernapasannya gimana? Ngos-ngosan kan, ngos-ngosan seperti itu kan, ngos-ngosan itu jadi dia perlu banyak napas yang panjang kayak gitu kan untuk dia bisa berlari gitu, ngos-ngosan. Ini gambarnya seperti itu. Terus juga selanjutnya kalau kalian coba menahan nafas, masing-masing menahan nafas 60 detik coba. Tahan nafas sekarang 6 menit, 60 detik. Sudah, lepaskan. Apa yang kalian rasakan? Yang kalian rasakan apa? Sesak. Nah, seperti itu. Jadi kan kalau apa namanya kalau kalian ini menahan nafas seperti itu kan dada kalian sesak juga. Kalian harus perlu setiap kali itu bernafas kayak gitu kan. Tuh, kalian bisa hidup. 1 menit aja sudah seperti itu kan. Terus selanjutnya coba kalau
dadanya juga atau perutnya juga seperti itu. Untuk selanjutnya ini kalian saya ajak untuk kalian sudah kalian sudah stop. Jadi kalian ini ikuti instruksinya, ikuti yang dulu. Nah ini coba kalian hidup saja. Yuk posisinya yang tenang dulu, relax dulu. Senyaman mungkin kalian hidup, nyaman mungkin. Nah setelah itu coba kalian hidup saja. Hidup dadanya. Matanya tertutup nggak Pak? Matanya tertutup. Nah, hidup dadanya. Nah, terus stop. Terus dua lembuskan. Tadi matanya tertutup lagi, masih tertutup, dan tertutup. Intinya senyaman mungkin aja. Nah, tarik nafas lagi. Stop dulu. Terus lembuskan. Tadi selama 5 kali ya. Coba tarik nafas lagi. Stop. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Stop. Hembuskan. Tadi sama seperti ini ya, seperti apa? Ini tadi. Apa yang kalian rasakan? Mungkin relax, lebih relax ya. Daripada yang tadi ya, juga mungkin istirahat, gimana nanti bingung gitu ya. Nah ini lebih relax ya, setelah melakukan teknik ya stop tadi. Setelah itu coba ungkapkan perasaan kalian. Mungkin mungkin dari empat emotikon ini ya, emosi ini. Coba kamu pilih yang mana setelah melakukan tadi? Senang. Yang paling kiri ya, senang ya. Senangnya kenapa?
yang mana yang hijau, yang mana yang apa namanya pare. Kan ada di sini tuh ada namanya pare. Pare itu cabang bahan kebudayaan juga. Terus ada lagi lare ya, ada lare yang persimpangan juga. Nah ini kayak jagung gitu. Nah itu yang larenya. Ada lagi trakea. Trakea itu saluran antara yang dalam dengan yang luar gitu. Ada lagi glottis sama bronchiolis sebenarnya itu sama alveolusnya itu yang ada di paru-paru ini teman-teman. Nah nanti untuk kelompok saya berikan ini di sini ada LKPD-nya, ada tugasnya, aktivitas yang harus kalian jawab seperti itu. Di sini, nah ini kan ada pertanyaannya apa, mengapa, kapan, gitu. Kita gimana, bagaimana. Nah kalian buat pertanyaan sendiri. Gitu. Ini kan ada contohnya, buat pertanyaan sendiri terus jawabannya apa. Nah ini kelompok satu mana? Terus coba lagi seperti apa? Nomor 2 nomor 2 seperti aja ya? Dan cepat dijawab dulu itu di akhir kelasnya itu kayak buat pertanyaan. Kelompok satu kan sudah ini ya kayak bisa. Kedua mana masuk dua? Keduanya apa lagi dulu? Dari aktivitasnya ini. Kita disuruh apa? Nah, disuruh membuat pertanyaan ini. Membuat pertanyaan, terus jawabannya apa? Tinggal besok juga itu berapa? Sama apa yang disebutkan dengan sistem pernapasan manusia. Aktivitas kedua itu kan ada gambar. Ini ada gambar. Nanti kalian ini apa namanya apa bagian apa misalnya kakea atau nanti apa hijau itu terus fungsinya apa? Terus kan kelompok tiga ada contohnya kan di sini. Di depannya kan bacaannya itu ada nama yang hijau, pare, area, longus, bronchiolis, alveolus itu kan sudah ada di bacaan. Dari apa namanya? Dari gambarnya ini kan sudah ada tentang bacaannya. Ada apa? Dan tulisan. Kira-kira yang sama bentuknya persis yang mana? Ini kan kalau hijau itu kan di dalam logam hijau itu ada hijau juga ya, itu penyaring fungsinya, penyaring udara yang masuk. Kan udara yang masuk kan belum tentu bersih semua. Jadi dia kalau menyaring dan mengangkat kotoran, makanya
mungkin diterka atau jatuh ya di bagian belakang. Sudah? Mungkin itu ya yang pertanyaan tadi, pertanyaan bisa coba dibacakan, coba kelompok 2 coba kelompok 2 bisa dibacakan hasilnya dari aktivitas 1 yang pertanyaan itu coba kamu bacakan. Ya, yang pakainya, yang mengapa Pernapasan internal juga pernapasan sebulan. Jawabannya karena pernapasan ini terjadi di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma dan mitokondria. kalau ini tidak bisa dalam sel. Mungkin lebih jauhnya dari kelompok 2 ya. Ini kelompok 1 yang pertanyaan kapan? Pertanyaannya ada kapan? Nah, membacakan soalnya. Kelompok ini kelompok 3 yang kapan? Gimana coba gimana aja karena kita alveolus ya, terus jawabannya alveolus terletak di dalam paru-paru. Kalau alveolus itu apa namanya gelembung-gelembung yang ada di paru-paru, bukan di depan apa sih? Di dalamnya ya. Terus pertanyaan bagaimana coba dari kelompok 1? Saya ini itu nanti apa namanya yang dari aktivitas tadi ya untuk membuat 5 tampil tadi ya. Terus selanjutnya nanti akan saya buat, ini kan sudah jadi kelompoknya kan, sudah ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah untuk selanjutnya kelompok 1 nanti membuat di sini di kertas
presentasi saya bagikan itu dua artikel. Di artikel kan tahu kan, artikel itu kan bacaan ya gitu. Nah, artikel tentang sistem pernafasan manusia. Jadi nama anggota kelompoknya siapa dan nanti dibuat artikel. Ini kelompok satu. Ini nanti programnya hasil akhirnya berupa artikel kelompok satu. Nah, kelompok dua ini ya, kelompok dua nanti membuat tentang konsep atau bagan tentang sistem pernafasan manusia. Dari sini nama anggota kelompoknya seperti itu. Terus kelompok tiga nanti di hasil akhirnya berupa gambar. Jadi kalau kalian membuat gambar kayak gini, gambar tentang apa namanya sistem pernafasan manusia juga, itu berupa gambar. Keterangannya apa aja, kayak gitu, terus fungsinya apa. Di sini, ini kalian gambar. Nah, silakan saya beri waktu untuk menyelesaikan tugasnya dulu. Ini nanti hasil akhirnya berbeda ya antara kelompok satu, dua, dan tiga. Coba diselesaikan dulu. Saya foto dulu. Kemudian kelompok dua. Nanti tanyanya berbeda-beda. Kalian diskusikan dulu dengan anggota kelompoknya. Ini membuat artikel kan kelompok satu, nanti kenapa itu tentang sistem pernafasan manusia, terus kelompok dua ini kan membuat peta konsep. Kalau kan peta konsep, peta konsep itu yang anak-anak ini diskusikan dengan kelompoknya ya. Kelompok tiga membuat gambar. Ini gambarnya. Ini betul. Oh iya. Ya udah gambarnya. Nanti kamu kalian lihatkan di depan. Jadi nanti setiap kelompok nanti mempresentasikan hasilnya di depan. Ini seperti apa? Jadi seperti kalian. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Silakan dipresentasikan ke depan di kelompok satu. Sudah semua anggota kelompok. Oke, untuk selanjutnya silakan dipresentasikan ke depan ya. Dari mulai kelompok satu coba ke depan semua anggota kelompoknya. Silakan presentasi hasil dari karya tadi membuat artikel lagi ya. Kalian membuat artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok satu, saya Naila, saya karena saya solo. Juga di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel manusia. Sistem pernafasan manusia. Pernafasan atau bisa disebut dengan konsiderasinya dalam ini didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan langsung diri. Berhubungan dengan penggunaan energi yang ada di dalam jiwa. Seperti sudah menjadi proses makanan dalam penggunaan pelepasan rasa sehingga tersebut di dalam darah manusia. Yang sudah diketahui dari kebanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini kan nah ini kan bentuknya dari karyanya dari kelompok satu itu berupa artikel. Berupa artikel berarti tentang sistem pernafasan manusia.
Mungkin ada yang ditanyakan dari presentasinya kelompok 1. Saya bisa perwakilan dari kelompok 2. Yang jelas enggak? Saya perwakilan dari kelompok 2 mau bertanya. Oh ya, jadi kelompok 2 perwakilan bertanya juga. Pertanyaannya, apa saja organ-organ pada sistem pernafasan manusia? Apa saja organ-organnya? Organ-organ dalam sistem pernafasan manusia ada lembaga hidung, paru atau tenggorokan, trachea atau tenggorokan, dan mata dan Itu ya dari dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan lagi? Pertanyaan atau tanggapan lagi? Untuk kelompok 1. Kalau tidak ada, ditutup untuk presentasinya. Ya, presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan untuk presentasi. Ayo, beres-beres. Silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidia Nuriatul Laila dan nama saya Audra Zania Fernanda. Nama saya Rizky Rizky. Nama saya Adela Dia Termawati. Nama saya Putri Rizky Perdana. Nama saya Nanda Jadi Perdana. Nama saya Di sini kita akan mempresentasikan tentang peta konsep sistem pernapasan pada manusia. Seperti ini. Sistem pernapasan manusia ada 3, yaitu saluran pernapasan, mekanisme pernapasan, dan kelainan atau penyakit. Dimulai dari yang pertama, saluran pernapasan, yaitu ada organ-organ pernapasan. Yang pertama yaitu hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trachea, dan yang kelima paru-paru. Di dalam paru-paru ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Dan di sini akan dilanjutkan mekanisme pernapasan. Ini kita. Di sini mekanisme itu ada 2. Yang pertama pernapasan dada atau ekspirasi, yang kedua pernapasan perut atau inspirasi. Ada pernapasan internal. Ada yang ditanyakan? Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3 mungkin? Menanggapi, jadi caranya dari kelompok 2 itu berupa peta konsep kayak gitu. Tadi kan berupa, kalau kelompok 1 kan berupa artikel ya. Kelompok 2 ini peta konsep. Nah, peta konsep tentang sistem pernapasan manusia. Nah, coba mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya dari kelompok perwakilan dari kelompok 1 dan 3? Ya apa-apa, bertanya aja. Kalau ada yang kurang jelas, silakan. Iya. Di dalam sistem pernapasan manusia terdapat beberapa penyakit. Silakan. Ada 12 jenis penyakit. 1. Asma dan asbestosis, dan juga emfisema, pneumonia, TBC, asfiksi, pleuritis, bronkitis, sinusitis, kolit, influenza, dan corona. Ya, ya. Itu mungkin bisa ditutup presentasinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beri aplaus dulu untuk kelompoknya. Selanjutnya kelompok 3 ini membuat apa tadi? Gambar. Oh, menggambar sistem pernafasan manusia. Coba dipresentasikan. Ini buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mawani. Nama saya Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan organ-organ sistem pernapasan manusia. Organ-organ sistem pernapasan manusia terdiri dari nafas hidung, paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, trachea, dan diafragma. Fungsi-fungsi dari organ-organ sistem pernapasan manusia terdiri satu, menyaring dan menangkap kotoran yang masuk ke hidung. Dua, faring, bagian depan saluran pencernaan. Tiga, laring, terdiri atas susunan tulang rawan terdiri kepala. Empat, trakea, bergerak yang mendorong keluar tubuh bakteri yang masuk. Lima, bronkus, merupakan percabangan dari trakea. 6. Bronkiolus merupakan perkembangan dari bronkial. 7. Alveolus terbentuk seperti kulit anggur. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 2 dan kelompok 1. Misalnya kalau kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok juga mau bertanya. Di mana pertama kali udara masuk? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Udara pertama kali masuk melalui rongga hidung. Ya, mungkin bisa untuk presentasinya. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aplaus dulu untuk bagiannya ditukarkan dulu. 1, 2, dan 3. Dilihat dulu. Baik, hasilnya dari 3 kelompok ini. Hasilnya dari 3 kelompok kan berbeda-beda ya. Ini kan hasilnya dari 3 kelompok berbeda. Kalau kelompok 1 itu berupa artikel ya tadi ya. Artikel ini tentang sistem pernafasan manusia. Kelompok 2 membuat tentang konsep dari sistem pernafasan manusia. Nah, kelompok 3 ini juga membuat gambarnya dari sistem pernafasan manusia dan fungsi-fungsinya dari masing-masing bagian. Terus selanjutnya juga kalian saya ajak untuk ini ya, kita ada ini sebentar. Nah ini berapa jam? 19. Ini nanti kalau saya menyebutkan apa namanya, ini kan apa? Kepala, kalau ini hidung, ini udara. Enggak lihat ya, ini kepala, hidung, udara. Nanti harus sesuai apa yang saya tunjuk. Apa kalian menyebutkan apa? Harus sesuai yang saya tunjuk. Saya nanti bilang apa yang juga. Tapi yang saya tunjuk apa itu harusnya kepala. Tadi dilihat kepala, terus hidung,
sistem pernapasan manusia. Ini ada bagiannya juga ya, sistem pernapasan manusia. Nah, bentuknya seperti apa aja? Bentuk dari sistem pernapasan manusia. Coba kita terus tarik, ini masing-masing ada fungsinya. Fungsinya hijau itu apa? Hijau untuk menyaring dan menangkap kotoran. Jadi beda yang masuk tadi. Terus fungsinya narik di atas dan susunan tulang itu perbatasan itu juga salah pernapasan. Nah, kalau tarik itu bagian perbatasan antara bagian depan dan bagian belakangnya. Lanjut trakea ini berbeda dari contoh tulang yang kedua atau bakteri yang masuk. Lanjut bronkus itu percabangan dari trakea. Ada lagi bronkiolus itu percabangan dari bronkus. Jadi bronkus itu percabangan adalah inangnya bronkiolus. Lanjut lagi alveolus itu kayak apa namanya? Dekat-dekat dari itu bentuk-bentuknya kayak pipa. Ya. Nah, ini lucu banget. Kalian nanti mempelajari tentang gangguan pernapasan. Ya, bukan kalian pelajari tentang gangguan pernapasan untuk materi minggu depan. Mungkin ini cukup ya untuk hari ini terkait pembelajaran apa tadi yang kita pelajari. Nah, coba salah satu mengungkapkan refleksinya hari ini. Perasaannya gimana? Perasaannya, coba lihat dulu ya coba. Perasaannya gimana? Senang kenapa? Senang karena kenapa? Karena mempelajari apa tadi? Sistem pernapasan. Jadi tahu ya tentang sistem pernapasan. Mungkin Amri atau saya pembelajaran hari ini nanti salah satu coba dipimpin untuk berdoa ketua kelasnya. Ini kita akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa kita jadi materi minggu depan. Terima kasih atas belajarnya hari ini. Semoga mendapatkan manfaat ya. Terima kasih. Saya akhiri